listrik kita biar pet. Kenapa? Tambang batu bara kita yang menguasai adalah perusahaan luar negeri, Pak. Kenapa? Indonesia kalau seluruh eksplorasi, kata Indonesia tidak punya duit untuk ngebor, untuk menggali kekayaan alam. Siapa yang bisa ngebor? Akhirnya siapa? Orang barat datang dengan uangnya. Indonesia tidak mampu ngebor. Pemerintah Saudi yang kelebihan uang juga tidak bisa masuk. Kenapa? Perusahaannya kecil-kecil. Tapi andai potensi umat Islam disatukan, Saudi dengan uangnya membiayai pemerintah Indonesia untuk mengeksplorasi kekayaan batu baranya, gasnya, Indonesia tidak akan kekurangan batu bara. Tapi inilah yang terjadi. Umat Islam terus diadu, sehingga yang kaya duit tidak ngalir ke yang miskin duit, tapi kaya akan potensi, skill, tenaga, dan semua yang menikmati siapa? Barat. Ilmuwan kita, IPTN kita, dulu jagonya bikin pesawat, Pak. Insinyur juga jago bikin pesawat, Habibie dan yang lain sebagainya. Kenapa tidak laku? Kenapa harus dipilotkan? Karena produknya tidak ada yang beli, Pak. Tidak ada yang beli. Indonesia sendiri tidak mau beli. Indonesia tidak mau beli produk PTDI. Sulit sekali. Baru akhir-akhir ini zaman Pak SBY, produk persenjataan Indonesia dibeli. Akhirnya apa? Potensi, kemampuan, ilmuwan kita akhirnya pada pergi. Habibie dengan kemampuannya, setelah jadi presiden diterima oleh bangsa Indonesia, diadu sendiri dengan bangsanya sendiri ke Jerman. Di Jerman kaya raya, dibayar sama mereka karena ilmunya dibutuhkan. Indonesia tidak mendapatkan keuntungan. Sehingga terus inilah kondisi yang ingin diwujudkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Karena kita harus waspada. Jangan mau dimakan oleh isu. Karena isu ini yang jelas yang mendapatkan manfaat adalah mereka. Orang-orang Barat. Sedangkan orang Islam terus akan mendapatkan fit dan tidak pernah menikmati isinya. Wallahu ta'ala alam. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya, dan insyaallah kita akan lanjutkan sesi kedua ini dengan memenuhi apa yang tadi saya janjikan, yaitu cerita fakta. Cerita ini saya beri judul dengan dulu dan kini. Dulu dan kini. Kita akan bandingkan. Silakan lihat, Pak. Di depan Bapak sudah ada di filenya, bisa dilihat. Kira-kira menurut Bapak ini gambar apa, Pak? Gambar istana atau masjid kah? Ini lebih mirip dengan gambar istana atau minimal masjid. Kita akan lihat nanti, kita akan kenal apa gambar ini. Ini lebih mirip dengan gambar perkampungan. Bangunan-bangunan kecil, rumah-rumah kecil, dan ada istana besar. Inilah fakta yang terjadi dulu. Kita lihat sekilasnya ini adalah perkampungan atau suatu negara. Ini kira-kira bangunan apa, Pak? Ini kira-kira gambarnya seperti gambar musholla atau masjid. Ini dulu, Pak. Dan Bapak kalau ingin tahu bagaimana kondisi ini dan apa sebabnya itu, simak dulu apa dinyatakan oleh Imam Syafi'i yang dinukil Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab, menukilkan dari Imam Syafi'i bahwasanya membangun di atas kuburan itu adalah sesuatu yang makruh. Dan kalau dibangun di atas kuburan wakaf, maka hukumnya haram, naik menjadi haram, dan sepakat bangunan itu harus dirubuhkan karena itu monopoli barang wakaf. Seperti orang masjid misalnya, masjid itu adalah wakaf, kemudian dimonopoli oleh sekelompok orang, milik saya hanya saya yang boleh sholat di sini, yang lainnya tidak. Tentu ini adalah suatu hal yang mungkar. Karena Imam Syafi'i mengatakan haram hukumnya membangun di atas kuburan wakaf. Dan inilah yang Bapak lihat.
Ini semua adalah kuburan, Pak. Dibangun bagaikan istana. Ini adalah kuburan Baqi sebelum berdirinya kerajaan Saudi Arabia, sebelum datangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Inilah kondisi kuburan Baqi, bagaikan istana. Ini adalah kuburan Ma'la di Mekah, kuburan yang ada di kota Mekah, yang biasanya jamaah haji kalau meninggal dunia dikuburkan di sini. Bayangkan, andai kondisi Ma'la itu masih seperti ini, isinya istana-istana, kira-kira masih mungkinkah jamaah haji bisa dikuburkan di Ma'la? Ini adalah kuburan Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala, istri Nabi SAW. Lebih mirip dengan musola atau masjid dibanding kuburan. Tentu kalau kita bandingkan ini semuanya dengan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, maka kita akan dapatkan, kita akan rasakan, kita akan praktekkan bahwasanya berarti kuburan-kuburan tersebut wajib diruntuhkan, karena itu semuanya dibangun di atas kuburan wakaf. Itu bukan kuburan pribadi. Terlebih lagi membangun kuburan semacam ini, Bapak bisa bayangkan, kira-kira kalau ada orang asing melihat tempat seperti ini, kira-kira mau sholat atau mau ziarah kuburan, Pak? Kira-kira kalau kita asing lewat di sini, waktu sholat datang kita akan, wah kebetulan musola dekat, sholatlah di sini. Padahal itu bukan musola, itu adalah kuburan. Masa sholat zuhurnya di kuburan, Pak? Kalau kita lihat seperti ini, kita seorang musafir lelah, ingin singgah di hotel, mungkin kita kira, oh ini mungkin hotel, kita akan singgah, ternyata isinya adalah kuburan. Tentu ini akan menyesatkan masyarakat, membingungkan masyarakat. Kuburan kok dibangun sebegitu mewah, padahal Rasulullah SAW dalam banyak dalil dengan jelas mengatakan membangun di atas kuburan itu tidak boleh, bahkan memberi warna saja, tatsis, mengapur kuburan saja tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Makanya tidak heran bila Al-Imam Muhammad telah beserta kerajaannya merubah kondisi yang terjadi menjadi seperti ini, Pak. Inilah kuburan Baqi, Pak. Tadi semua bangunan yang mewah megah tadi diratakan dengan tanah, bukan digali lagi penghuninya, hanya bangunan saja yang dirubuhkan dan diratakan tanah, kembali menjadi fungsi kuburan wakaf milik semua orang, sehingga semua orang sekarang bisa dikuburkan kembali di Baqi. Coba kalau semua orang dibiarkan membangun di Baqi, kira-kira masih adakah sisa tempat bagi kita untuk menguburkan saudara kita, kakek kita yang meninggal di Madinah untuk di Baqi? Tentu tidak akan tersisa. Semua orang akan bangun, dan tentu yang terjadi adalah kultus terhadap kuburan. Kuburan begitu megah, akhirnya nanti kuburan dianggap seperti masjid. Dan tentu ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kuburan Baqi telah rata dengan tanah dan kembali seperti layaknya kuburan umat Islam. Ini adalah kuburan Ma'la yang tadi penuh dengan bangunan bagaikan kota kecil, sekarang sudah rata dengan tanah dan wujudnya seperti ini. Dan ini adalah kuburan Siti Khadijah yang tadinya bagaikan masjid, sekarang sudah kembali seperti kuburan yang sewajarnya, seperti sewajarnya bentuk kuburan. Sehingga tidak lagi ada orang yang salah paham bahwa ini adalah musola, tidak ada lagi orang yang kultus terhadap kuburan. Karena ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW telah dengan tegas mengatakan, la tajlisu 'alal kuburi wa la tusallu ilaiha. Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan juga sholat menghadap kepada kuburan. Kemudian Rasulullah SAW pada akhir hayatnya, beliau ketika diceritakan oleh Ummu Habibah, istri beliau, perihal bagaimana kuburan-kuburan orang-orang Nasrani di Ethiopia ketika beliau hijrah ke sana. Ummu Habibah pernah hijrah ke Ethiopia, didapatkan di sana kuburan-kuburan itu megah,
bagaikan istana. Maka Rasul mengatakan ulaika syirarul khalq, mereka itu adalah makhluk-makhluk yang terhina. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, mereka membangun kuburan-kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid, tempat sholat. Seperti wujudnya, lahir fisiknya sudah seperti masjid dan dijadikan tempat ibadah. Inilah yang dikhawatirkan dan inilah yang dipraktekkan di Saudi Arabia, Pak. Jadi bukannya dihancurkan kuburannya, tapi hanya diratakan dengan tanah, dikembalikan seperti fungsi kuburan sebagaimana mestinya, bukan seperti masjid. Ini yang terjadi. Namun tentu setiap keputusan, setiap sikap itu pasti menuai pro dan kontra. Pro dan kontra. Orang yang terlanjur diuntungkan dengan kondisi kuburan yang seperti awal, dengan kondisi kuburan seperti ini, tentu sakit hati. Terlebih juru kuncinya, Pak. Juru kuncinya biasanya diuntungkan. Saya pernah waktu kecil, Pak, diajak ziarah oleh bapak saya ke kuburan Sunan Kalijogo. Di sana ada, kata orang Jawa Tengah, namanya padasan. Satu gentong kecil terbuat dari tanah, ada airnya. Katanya airnya ini adalah air Zam-Zam, tidak pernah bisa habis. Jadi nyambung dari Mekah ke padasannya Sunan Kalijogo. Airnya itu tidak pernah bisa berkurang. Itu cerita masyarakat sekitar. Kayak itu saya percaya, Pak. Tapi kenakalan anak kecil biasa tidak pernah bisa dibendung. Anak kecil nakal. Saya nakal dulu, Pak. Bingung. Caranya bagaimana? Saya diceritakan bahwa minum dari air Zam-Zam langsung dari